Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wahtajja, dan telah berhujjah man ulama, mana'aha yang dia melarang mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Dia telah berhujjah bi hadithi Ubadah bin Samit, dengan hadisnya Ubadah bin Samit, annahu bahwasannya sahabat Ubadah bin Samit, beliau ini allama rajulan, beliau ini mengajarkan kepada seorang min ahli sufah, daripada ahli sufah, beliau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Ubadah bin Samit ini mengajarkan Al-Qur'an kepada salah seorang dari ahli sufah. Fa'ahdalahu qausan, kemudian seorang dari ahli sufah tadi memberikan hadiah lahu kepada Ubadah bin Samit qausan, yaitu sebuah busur panah. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Ubadah bin Samit, kata Nabi, in sarraka, jika kamu suka, antutawwaqa biha tauqan minan nar min narin faqbalha. In sarraka, jika kamu suka, antutawwaqa, kamu dikalungi, biha, dengan sebab menerima busur panah tadi, tauqan, kamu dikalungi dengan kalung, min narin, dari kalung neraka, faqbalha, maka terimalah busur panah tadi. Jadi kemarin itu sudah dijelaskan bahwasannya di dalam menetapkan hukum mengambil upah atas pengajaran Al-Quran itu para ulama itu berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Nah, adapun hujjah para ulama yang melarang mengambil upah atas pengajaran Al-Quran itu adalah hadisnya Ubadah bin Samit ini, yaitu beliau ini pernah mengajarkan Al-Quran kepada ahli sufah, kemudian dia diberi busur panah oleh ahli sufah tadi. Maka Nabi SAW beliau bersabda kepada Ubadah, jika kamu suka dikalungi dengan kalung neraka, maka terimalah busur panah tadi. Nah, hadis inilah yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang melarang mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW beliau mengancam Ubadah bin Samit karena dia telah menerima hadiah atas pengajaran Al-Qur'annya. Nah, kata Imam Nawawi, wa huwa haditsun masyhurun, dan hadisnya Ubadah bin Samit ini adalah hadis yang sudah masyhur, sudah terkenal. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abi Dawud, wa ghairuhu, dan selainnya, wa bi atharin katsiratin, dan dengan athar-athar yang banyak, anis salaf, daripada salaf. Wa ajabal mujawizun an hadithi Ubadata bijawabaini, dan para ulama yang membolehkan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, mereka menjawab tentang hadisnya Ubadah tadi itu dengan dua jawaban. Jadi hadisnya Ubadah tadi itu dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, ahaduhuma, yang pertama adalah anna fi isnadihi maqalan, bahwasannya di dalam sanadnya hadisnya Ubadah tadi
itu maqalan, itu ada perbincangan. Jadi di dalam sanadnya hadis Ubadah tadi itu diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan terputus, ada yang mengatakan sambung, ada yang mengatakan hadis tadi itu sahih, ada yang mengatakan hadisnya tadi adalah dhaif. Ini yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah annahu kana tabarra'a bi ta'limihi, adalah beliau Ubadah bin Samit. Beliau ini melakukan pengajarannya itu dengan tabarro'ah. Tabarro' ini maknanya adalah sukarela. Falam yastahiqqa syai'an, sehingga dia enggak berhak syai'an, menerima sedikit pun uhdiya ilaihi, hadiah yang diberikan kepadanya, ala sabilil iwad, yaitu atas jalan ganti daripada mengajarnya. Falam yajuz lahu al-akhdhu, sehingga enggak boleh lahu bagi Ubadah al-akhdhu, mengambil upah. Bikhilafi man, berbeda dengan orang yaqidu, yang dia melakukan akad ma'ahu, bersamanya. Melakukan akad ijaratan, dengan akad sewa, qabla ta'lim, sebelum pengajaran. Intinya, karena hadis Ubadah di dalam sanadnya itu masih diperbincangkan oleh para ulama, sehingga hadis tersebut itu enggak bisa dijadikan hujah. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Ubadah itu mengajarnya secara sukarela, maka dia enggak berhak sedikit pun mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'annya. Berbeda dengan orang yang dia melakukan akad sewa dengannya sebelum pengajaran. Kalau sudah ada akad sewa sebelum pengajaran, maka dia berhak mengambil upah atas pengajarannya. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada nomor 1. Kita baca penjelasannya. Kita lihat nomor 1 yang ada di bawah. Qala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala fil itqan fi ulumil Qur'an, di dalam kitab al-itqan fi ulumil Qur'an. Wa fil bustan, dan di dalam kitab bustan li Abil Lath, yaitu yang telah ditulis oleh Abu Lath Samarqandi. Kata beliau, at-ta'limu ala salasati aujuh. Mengajar itu ada 3 model. Jadi mengajar itu ada 3 model. Ahaduha, yang pertama adalah lil hisbah, yaitu untuk semata-mata mencari pahala daripada Allah. Yang pertama adalah semata-mata mengajar tadi adalah untuk mencari pahala dari Allah. Wala ya'khudhu bihi iwadon, maka dia tidak boleh mengambil bihi, dengan sebab mengajarnya tadi, iwadon, ganti daripada mengajarnya. Dia enggak boleh mengambil upah atas pengajarannya. Ini yang pertama. Kemudian wasani, yang kedua adalah ayu alima bil ujrati. Dia mengajar bil ujrah, dengan syarat diberi upah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu, yang ketiga adalah ayu alima bi ghairi syaratin, yaitu dia mengajar dengan tanpa adanya penentuan syarat. Fa idza uhdiya ilaihi qabila, maka ketika dia diberi hadiah atau upah qabila, maka hendaknya dia menerima, dia boleh menerimanya. Fal awalu, maka adapun yang pertama, yaitu yang mengajar semata-mata mencari pahala daripada Allah, itu makjurun, maka dia akan diberi pahala. Yang pertama itu diberi pahala, wa alaihi amalul anbiya, dan yang pertama itulah yaitu merupakan amalan daripada para nabi, yaitu yang dilakukan oleh para nabi itu seperti itu, yaitu mengajar
tujuannya adalah semata-mata mencari pahala daripada Allah. Kemudian wathani yang kedua, yaitu mengajar dengan syarat upah atau bayaran, itu mukhtalafun fih, itu diperselisihkan. Wal arjahu, adapun menurut pendapat yang rajih, yang kuat, itu adalah al jawazu, yaitu boleh mengambil upah. Kemudian wathalithu yang ketiga adalah yajuzu ijma'an. Yang ketiga yaitu mengajar dengan tanpa menentukan syarat upah tadi, itu ya juzu, itu boleh mengambil upah ijma'an sesuai dengan kesepakatan para ulama. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasannya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mualliman lil khalqi, adalah beliau itu orang yang mengajar makhluk. Wa kana yaqbalul hadiyata, dan beliau itu menerima hadiah. Jadi kalau mengajarnya itu tanpa dengan syarat, kemudian dia diberi hadiah, maka hendaknya dia terima hadiah tadi. Karena alasannya Nabi SAW beliau juga menerima hadiah. Jadi intinya mengajar itu ada 3 model. Yang pertama semata-mata mencari pahala daripada Allah. Yang kedua mengajar dengan syarat upah. Kemudian yang ketiga mengajar dengan tanpa syarat upah. Nah, sekarang kita masuk kepada fasal yang baru, yaitu faslun, fasal fil kalami an khatmil Qur'an fi muddatin muayyanatin, yaitu di dalam membicarakan tentang pengkhataman Al-Qur'an fi muddatin muayyanatin, pada masa yang ditentukan. Kata beliau, wa yambaghi, dan hendaknya, ayu hafidhah, hendaknya seorang menjaga, ala tilawatihi, atas bacaan Al-Qur'annya, wa yuktsira minha, dan hendaknya seorang memperbanyak dari bacaan Al-Qur'annya. Wa kana lis-salafi radhiyallahu anhum adatun mukhtalafun fi qadri ma yakhtimuna fih. Dan para salaf soleh, mereka ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda di dalam kadar fi qadrima, di dalam kadarnya waktu, yakhtimuna, yang mereka mengkhatamkan Al-Quran, fihi, di dalam kadar waktu tersebut. Jadi para ulama salaf, mereka ini di dalam mengkhatamkan Al-Quran, mereka ini memiliki kebiasaan waktu yang berbeda-beda. Farwa ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan Imam Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf, daripada sebagian salaf, annahum, bahasanya mereka, kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan, adalah mereka mengkhatamkan pada setiap 2 bulan sekali itu 1 khataman. Jadi 2 bulan sekali itu mengkhatamkan 1 kali khataman. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, fi kulli syahrin, pada setiap 1 bulan itu khatmatan, 1 khataman, 1 bulan sekali 1 khatam. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, fi kulli asyri layalin, pada setiap 10 malam sekali 1 khataman. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, fi kulli thamani layalin, pada setiap 8 malam sekali 1 khataman. Wa anil aktsarin fi kulli sab'i layalin, dan dari kebanyakan mereka para salaf itu pada setiap 7 malam sekali 1 kali khataman. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, fi kulli sittin, pada setiap 6 malam 1 khataman. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, fi kulli khamsin, pada setiap 5 malam 1 khataman. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, fi kulli arba'in, pada setiap 4 malam.
Wa an kathirin fi kulli thalathin, dan dari kebanyakan mereka itu pada setiap tiga malam. Jadi 3 malam sekali satu khataman. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka fi kulli lailataini, pada setiap 2 malam. Setiap 2 malam satu khataman. Wa an kathirin, dan dari kebanyakan mereka fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, dan dari kebanyakan salaf itu setiap 1 hari 1 malam 1 khataman. 1 hari 1 malam 1 khataman. Wa minhum, dan di antara para salaf itu man, ada orang, kana yakhtimu, adalah dia mengkhatamkan Al-Quran fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini, pada setiap 1 hari 1 malam itu 2 kali khataman. Jadi 1 hari 1 malam itu mengkhatamkan 2 kali khatam Al-Quran. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang, kana yakhtimu salasan, ada yang mengkhatamkan 1 hari 1 malam itu 3 kali khataman. Wa khatama ba'duhum, dan sebagian mereka mengkhatamkan Al-Quran thamani khatamat, yaitu 8 kali khataman. 1 hari 8 kali khataman. Arba'an fil laili, 4 kali khataman pada malam hari, wa arba'an, dan 4 kali khataman fin nahari, pada siang hari. Jadi luar biasa, 1 hari 1 malam ini 8 kali khataman, 4 kali siang hari, 4 kali malam hari. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.